Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Fatan Drone. Di video kali ini saya akan mereview sebuah lensa ya, yang saya punya sekitar hampir setengah tahun yang lalu, yang saya yakin ini menjadi lensa favorit teman-teman juga ya, terutama para pengguna kamera Sony yang bersensor APS-C. Lensa apa itu? Lensa ini dijual dengan harga 5-5,5 jutaan. Menurut saya lensa ini terlihat cukup kokoh ya. Tapi saya nggak tahu ini dari besi atau apa. Tapi kalau dipegang sih cukup berat ya. Ini merupakan lensa fix ya, dengan focal length 16 mm dan aperture atau bukaan paling besar adalah f1,4 dan bukaan paling kecil di f16. Yang jadi favorit lensa ini pastinya adalah bukaannya yang sangat lebar tadi ya, f1,4 dengan focal length 16 mm ya. Kita bisa bayangin lensa Sony ya dengan bukaan f1,4 minimal G Master ya. Kita tahu sendiri harga G Master berapa. Jadi lensa ini tuh bisa jadi alternatif ya buat kaum-kaum seperti saya yang belum bisa membeli lensa G Master. Motor autofocus di lensa ini itu sudah disesuaikan ya dengan teknologi autofocus yang ada pada kamera Sony, sehingga autofocusnya bisa mengikuti autofocus dari kamera Sony ya. Misalkan contoh untuk tracking wajah atau motion tracking yang emang itu menjadi keunggulan kamera Sony. Terus kita lihat bagian belakangnya ya. Di sini itu terbuat dari logam ya. Kalau menurut webnya sih logam, dengan desain ya yang ini diklaim tahan dengan debu dan percikan. Dan di depan dengan khasnya Sigma, yaitu coatingnya berwarna hijau. Bisa teman-teman lihat ya, di sini coatingnya dengan warna hijau dan di dalamnya ada 9 blade. Berikutnya lensa ini yang untuk Sony IMON ya, itu memiliki angle of view itu 83,2 derajat ya. Dan untuk Canon EF-M mount itu di 79,9 derajat dan untuk MFD itu di 68,1 derajat. Jadi beda-beda ya. Terus fokus di stand lensa ini yaitu minimal 25 cm. Terus untuk diameter lensa ini mungkin teman-teman mau beli filter itu di 67 mm. Terus untuk berat lensa Sigma 16 mm f1,4 yang untuk Sony sama Canon itu sama ya, 405 gram. Dan untuk yang MFT itu 395 gram. Jadi cuman beda sedikit lah ya. Kenapa lensa ini jadi favorit saya ya? Kita tahu sendiri lensa Sigma itu dikenal ya dengan hasil yang sangat tajam, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Mungkin nanti di akhir video saya akan kasih contoh hasil video dan foto dengan lensa ini yang dipasangkan di kamera Sony Alpha 6400. Satu kekurangan di lensa ini adalah dia tidak dibekali dengan OIS ya, atau Optical Image Stabilizer. Jadi di sini lensanya tanpa stabilizer. Apabila kita pasangkan dengan kamera tanpa IBIS ya, In Body Image Stabilizer kayak Sony Alpha 6400 ini, maka bisa dipastikan gambarnya sangat shaky ya. Jadi rekomendasi apabila teman-teman pakai lensa ini ya pakai gimbal kalau nggak pakai tripod. Kita coba langsung pasangkan. Kebetulan di sini ada Sony Alpha 6000 ya, punyanya Bima Foto, belum saya balikin. Kita langsung pasang aja. Oke. Ya, segini ya kalau kita pasangkan dengan Sony Alpha 6000. Nggak terlalu gede sih, tapi cukup berat. Mungkin buat teman-teman yang suka bokeh-bokehan dan butuh focal length yang lebar, lensa ini sangat recommended buat kalian. Oke, mungkin segitu ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah contoh video dari lensa Sigma 16 mm f1,4 yang kita pasangkan dengan kamera Sony Alpha 6400. Ini adalah contoh video dengan lensa 16 mm Sigma f1,4. Kita lagi ada di perempatan Aston ya, dan mau coba buat tutorial tentang